Mengapa penting ya mempertahankan Pancasila? Menurut saya, akhir-akhir ini ada keengganan untuk menyebut Pancasila, bahkan memunculkannya di dalam banyak wacana sehari-hari dalam kehidupan, dalam dunia akademik maupun dalam kehidupan sosial kita merasa malu untuk menyebut Pancasila. Tapi bagi saya, Pancasila itu amat penting. Mengapa? Karena para the founding fathers and mothers kita, para pendiri bangsa ini telah mewariskan satu prinsip yang luar biasa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita sebagai bangsa yang besar, yaitu Pancasila. Persoalannya adalah bagaimana kita memahami Pancasila agar ideologi ini benar-benar dapat dipakai sebagai pijakan di dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu menurut saya perlu terus-menerus digali makna-makna yang hakiki, yang relevan dengan kondisi kita dalam kehidupan sekarang ini. Misalnya ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sebuah prinsip yang mengedepankan tentang pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya pikir jika semua pengelola negara ini sungguh-sungguh mengamalkan nilai-nilai spiritual di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pasti tidak akan muncul tindakan-tindakan koruptif, dan nepotisme, dan tindakan-tindakan yang merugikan negara. Karena pasti jika seseorang mengedepankan nilai-nilai spiritual, ya seperti yang diajarkan semua agama dan kepercayaan, saya pikir pasti mereka akan terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Karena itu pentingnya kita mengedepankan bahwa sila pertama dalam Pancasila kita itu adalah nilai-nilai spiritual yang diajarkan oleh semua agama, oleh semua kepercayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Lalu sila yang kedua adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya sila yang kedua ini adalah mengajarkan kepada kita sebagai warga negara dan juga sebagai manusia untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Saya sangat yakin bahwa semua agama, semua kepercayaan itu datang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada pada semua agama, ada pada semua kepercayaan. Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mengedepankan cinta kasih, kebijakan, dan juga kemaslahatan, kejujuran, kebersihan, keindahan, itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang menurut saya harus menjadi pijakan bagi kita semua di dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan di dalam kehidupan bernegara. Karena itu kalau semua kita sebagai warga negara mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini, saya pikir tidak akan terjadi banyak problema seperti apa yang kita lihat dewasa ini. Dan juga menurut saya atas dasar sila yang kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab, Indonesia meratifikasi sejumlah kovenan dan konvensi internasional mengenai penegakan hak asasi manusia. Karena itu sangat selaras. Dan yang ketiga menurut saya sila persatuan Indonesia itu adalah sebuah prinsip di mana kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu suku dengan suku yang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga tidak boleh membedakan penganut agama manapun, karena itu dalam prinsip persatuan Indonesia semua warga negara itu memiliki posisi yang sama dan dianggap satu. Jadi kesatuan ini penting sekali, bahwa kesatuan itu tidak akan mungkin terwujud tanpa ada prinsip persamaan di antara semua warga negara. Yang keempat bagi saya adalah ketika membaca sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, sebetulnya sila ini akan menegaskan bahwa prinsip demokrasi itu menjadi hal yang sangat penting di dalam pengelolaan kebijakan negara. Mengapa ini penting? Karena para the founding fathers and mothers kita sudah memilih negara demokrasi di dalam mewujudkan Indonesia ketika itu. Karena itu ya sistem perwakilan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi anak penting. Bukan sistem demokrasi yang seperti berkembang akhir-akhir ini yang terlihat condong kepada sistem oligarki. Saya kira itu sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dalam prinsip demokrasi yang penting adalah bagaimana kita menghargai dan bagaimana kita menerima pendapat yang berbeda. Dan yang terakhir menurut saya adalah sila keadilan sosial. Nah, di dalam implementasinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus didasarkan pada dua prinsip,
Pertama adalah prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa ada perbedaan atas dasar apapun, atas dasar gender, atas dasar orientasi seksual, atas dasar jenis kelamin, atas dasar suku, atas dasar agama dan kepercayaan. Karena itu semua warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum. Dan yang kedua adalah prinsip pemenuhan hak asasi manusia. Karena itu ketika kita bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi ada pengabaian pemenuhan hak-hak asasi manusia terhadap golongan apapun di negara ini. Berdasarkan pemahaman terhadap sila-sila yang 5 di dalam Pancasila itu tadi, saya menyimpulkan bahwa bagi kita bangsa Indonesia dan bagi siapapun yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, kita tidak punya pilihan lain kecuali mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang menurut saya sangat kompatibel dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan juga sangat kompatibel dengan ajaran agama dan kepercayaan manapun termasuk ajaran Islam. Karena itu bagi kita tidak ada pilihan lain kecuali mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.